Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Iya, waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, dengan saya sendiri Dwi Anasa Fitri, ahli gizi yang akan memimpin jalannya konseling pada siang hari ini. Konseling ini akan dimulai sekitar 30 menit ke depan. Semoga Ibu bisa menjawab pertanyaan dari saya sejujurnya, apa adanya, karena dari kami memegang kode etik yang harus dijaga untuk kerahasiaan pasien. Terus baik, ini boleh perkenalan dengan Ibu siapa? Nur Faiza. Ibu Nur Faiza, umurnya berapa Bu? 38 tahun. 38 tahun. Untuk adiknya namanya siapa Bu? Nadira. Nadira. Usianya berapa Bu? 4 tahun. 4 tahun ya Bu. Baik, sesi konseling bisa kita mulai ya Bu. Oh iya. Untuk berat badan adiknya sendiri berapa? 15 kilo. 15 kilo. Terus tinggi badannya Bu? 1 meter. 100 ya Bu? Iya, 100. Baik, untuk itu saya hitung dulu apakah adiknya termasuk gizi apa ya Bu ya? Iya. Menurut berat badan per umur itu, menurut WHO, adiknya kan tadi berat badannya sekitar 15 kilo ya Bu. Pada usia 4 tahun menurut WHO perempuan itu sekitar 12,3 kilo sampai 21,5 kilo. Ini rentang normalnya. Jadi adiknya ini masih di rentang gizi normal. Rentang gizi normal. Terus apakah ibunya sebelumnya adiknya ini pernah ada data lab? Enggak ada. Enggak ada data lab. Enggak ada data lab ya Bu. Terus kayak tekanan darah juga enggak pernah di itu ya Bu. Enggak ada. Terus untuk asupan makan adiknya, biasanya kalau sarapan adiknya makan apa Bu? Nasi, sayur, bening, Nasinya seberapa Bu? sama telur. Nasi 1 sendok. 1 sendok. Sayur bening. Sayur beningnya itu bayam atau kayak sup gitu Bu? Bayam. Bayam aja Bu, nggak ada kayak ada wortelnya gitu. Sama itu pepaya. Oh, sama pepaya. Berapa banyak Bu? Kayak 2 sendok apa setengah mangkuk gitu sayurannya? Setengah mangkuk ya. Untuk proteinnya biasanya dikasih kayak ada tahu atau telur ikan, telurnya telur ayam Bu? Iya, telur ayam. Di dadar ya Bu? Apa di apa? Direbus. Satu telur ayam satu. Untuk minumnya Bu? Air putih. Satu gelas? Satu gelas kecil. Kalau pagi biasanya adiknya ada makan buah nggak Bu? Nggak ada makan buah ya Bu. Terus untuk selingan siangnya adiknya biasanya makan apa? Jajan apa Bu? Jajan kayak apa selingannya? Kayak ada roti bakar atau apa, susu, Roti kering. roti kering kayak nabati atau apa gitu ya? Nabati yang coklat apa keju? Satu kemasan itu pasti habis Bu adiknya? Iya. Coklat ya Bu. Untuk minumnya Bu biasanya adiknya suka minum apa? Kayak jus atau apa gitu? Susu lagi. Susu yang kemasan kotak itu apa susu yang bubuk biji bikinnya sendiri?
pabrikan Kemasan flat. kotak. Kemasan kotak itu. So kemasan. UHT ya Bu. Iya. Di Selingan juga adiknya nggak pernah makan buah Bu. Nggak ada asupan buah. Kalau Selingan apa Bu biasanya? Jeruk atau mangga atau apa? Ya, pisang sama Pisang. Pisang ya Bu. Pisang apa Bu? Pisang kepok atau pisang ambon, pisang susu? pisang susu. Pisang susu satu. Terus untuk makan siang Bu, biasanya adiknya makan apa? Nasi lagi atau nasi? Terus lauknya Bu biasanya pakai apa adiknya? Sayur sop. Sayur sop. Sayur sopnya itu isinya apa aja Bu? Wortel, Wortel, bakso. ada baksonya. Iya. Biasanya adiknya kalau makan baksonya habis berapa Bu? 2 atau 3 butir baksonya? 4 butir baksonya. Terus sayur sopnya tadi sayurnya hanya wortel aja, nggak ada pakai brokoli, nggak ada Bu? Dan gambas. Gambas. Iya. Gambas. Gambasnya biasanya adiknya suka nggak Bu? Dimakan nggak? Dimakan ya? Seberapa banyak Bu? 2 sendok atau setengah mangkuk kecil? Setengah mangkuk. Setengah mangkuk kecil. Terus untuk kayak protein hewani atau nabatinya Bu, dari kayak ayam, telur, Ayam. ayam. Ayamnya diapain Bu? Digoreng? Digoreng. Ayamnya digoreng. Terus minumnya Bu? Minumnya air putih. Minumnya air putih. Kalau dimakan siang biasanya ada asupan buah nggak Bu? Jarang. Jarang ya kalau siang ya? Jarang buah. Terus selingan. Untuk selingan sore biasanya adiknya makan apa? Misal kayak roti apa bubur gitu, apa jajan cuma jus aja, minum aja gitu. Roti tawar itu berapa helai Bu roti tawarnya? Satu helai. Udah ini aja Bu, nggak ada kayak tambahan ada lainnya apa? Susu. Susunya kayak pas tadi siang, pas di Selingan siang. Susu hati ya berarti. Makan siangnya udah sih. Untuk Selingannya udah Bu, ini aja roti sama susu, nggak ada tambahan lain. Terus untuk makan malam Bu, biasanya adiknya makan apa kalau malam? Nasi lagi apa yang lain? Nasi. Terus Ayam. nasinya tadi 1 centong. 1 centong. Ayamnya 1 potong kecil ya. 1 potong kecil. Ayamnya diapain Bu? Kayak dirica-rica, digoreng lagi. Digoreng. Terus sayurnya Bu, adiknya kalau malam mau nggak makan sayur? Mau. Sayurnya apa Bu? Sayur bening. Sayur bening. Sayur bening makan malam. Dari data yang udah tadi Ibu sebutkan, asupan adiknya itu udah baik ya Bu. Dia udah mau makan sayur, terus ada asupan buah. Tapi buahnya di sini masih kurang karena minimal kan buah itu diasup nih Bu, 1/3 dari setengah piring, 2-3 porsi gitulah Ibu ya. Kalau buah-buahan itu 2-3 porsi. Terus sayuran juga 2-3 porsi Bu. Nah, Bu kayak nanti misal adiknya bosen makan nasi bisa diganti roti apa kayak kentangnya dikukus dapat direbus. Terus nanti kayak
proteinnya bisa diganti kayak ikan, biar adiknya juga latihan makan beraneka ragam, nggak cuma ayam sama telur gitu ya Bu ya. Terus nanti asupan buahnya juga ditingkatin lagi ya Bu. Terus sayurnya nanti bisa ditambahin kayak dimakan siang, kalau bisa itu adiknya banyakin makan sayur. Terus protein hewani, karena protein hewani ini itu bagus untuk perkembangan adiknya. Terus ini kan berat badannya adiknya tadi 13 ya, udah normal ya, 15 ya, 15 udah normal. Nah biasanya tuh adik di umur 4 tahun itu asupan gizi pada usia adiknya itu energinya yang dibutuhkan sekitar 1350 sampai 400 kalori. Terus proteinnya 20 sampai 25 gram, lemaknya 45 sampai 50 gram, karbonya 21 sampai 10 gram, seratnya ini 19 sampai 20, dan airnya itu 1150 ml sampai 1450 ml ya Mbak ya. Oke Bu ya. Terus ini itu dampak gizi kurang pada balita ya, itu dapat menyebabkan kayak pertumbuhan terhambat, terus adanya rawan penyakit kayak mudah sakit, mudah demam atau batuk atau pilek. Karena balita itu rawan terjadi ini kalau asupannya dia kurang. Terus bisa menurunkan kecerdasan balita juga. Terus bisa juga dapat terganggunya mental anak kalau asupannya kurang. Nah ini itu ada kebutuhan zat gizi pada balita. Yang penting itu ada karbohidrat. Nah karbohidrat ini itu sebagai sumber utama untuk energi adiknya. Terus ada protein ini sebagai zat pembangun untuk adiknya. Terus lemak itu sumber energi, kayak cadangan, misal adiknya nggak mau makan karbo, nanti masih ada lemak di tubuhnya untuk gantiin karbo ini ya Bu. Nah, misal lemaknya bisa dari lemak hewani apa lemak nabati. Ini lemak hewani seperti kuning telur, terus ada mentega, terus minyak ini banyak nabatis, ada seperti minyak sawit, santan, kelapa. Terus asupan vitaminnya bisa dari kayak buah-buahan, sayur-sayuran gitu ya Bu ya. Nah, ini Dek, lihat ini Dek. Ini contoh isi piringku ya Dek. Isi piringku itu ada karbohidrat, nih ada kentang. Tunjuk Dek. Nih Ini apa? Roti, ini kentang. Ini ada roti, ada ubi, ada sereal ya Bu. Terus ini ada protein. Ini ada susu, ada telur, ada udang. Nah kalau protein ini bagus banget Bu buat anak balita, perkembangan otaknya nih dari protein juga, tinggi protein. Terus ada lemak nih Bu Dek, ini dari ikan, ada dari alpukat. Misal nanti kalau selingannya bisa kayak dikasih alpukatnya dibikin jus, dikasih susu, terus dikasih alpukat, dikasih madu juga bisa, biar adiknya tuh nggak bosen gitu Bu. Jadi makannya bervariasi. Terus ada buah dan sayur, nanti bisa dibikinin jus, kayak jus apa dibuatin puding dari puding buah gitu ya Bu. Nah ini ada pedoman dari tumpeng gizi seimbang, yaitu ini ada batasi minyak, gula, dan garam seperlunya aja. Terus ini ada asupan protein nabati
sekitar 2-3 porsi per hari. Terus protein hewaniku juga 2-3 porsi per hari. Sayuran 3-5 porsi sehari. Buah juga 2-3 porsi. Karbohidrat 3-8 porsi per hari. Nah, untuk asupan cairannya itu 8 gelas per hari ya Bu. Nah, dari prinsip ini itu adiknya bisa membiasakan makan makanan yang beraneka ragam kayak tadi ya Bu, dari ini beraneka ragam. Terus melakukan aktivitas fisik. Adiknya kalau aktivitas fisiknya apa Dek? Main lari-larian. lari-larian. Terus selalu pantau berat badan anak biar berat badan anaknya itu di stage normal gitu ya Bu ya. Karena tadi kan ini ada dampaknya yang bahaya ya Bu ya buat kesehatan anak. Terus ini nanti saya kasih rekomendasi buat ibunya, bisa diisi. Ibunya bisa ngisi ini pas ini waktu makan adiknya. Nanti ini itu bisa pakai pedoman ini. Bisa ngasih 1 centong berapa gram. Di sini udah ada URT-nya. Beratnya setiap 100 gram, URT kan 3-4 gelas. Nasinya itu mengandung setiap 100 gram ini itu mengandung 175 kalori. Nah, 4 gram protein dan 40 gram karbohidrat. Nah, nanti metode pemasakannya juga ditulis di sini, apakah masakannya itu digoreng, apa dikukus, apa direbus, itu ya Bu ya. Nanti URT-nya juga dicantumin. Terus untuk usia adiknya ini jangan dikasih dulu makan makanan yang kayak cepat saji, misalnya kayak mie instan gitu. Terus ada kayak nugget, sosis-sosisan, kayak ini junk food gitu ya Bu ya. Terus kayak ikannya itu jangan ikan yang kemasan kayak sarden gitu, jangan ya Bu. Terus ini nanti bisa dibawa pulang pakai ini ya Bu, bisa diisi dan ibu bisa pakai pedoman ini. Saya kasih ini, ibu bisa kembali datang ke sini lagi itu tanggal 15 Desember. Nah, terus ini nanti dibawa pas datang ke sini lagi, ini dibawa, jangan lupa ini diisi ya Bu, full diisi. Apakah ibu ada yang ditanyakan lagi? Enggak ada. Itu misalnya kan makanannya suka pilih-pilih. Ya, makanya suka pilih-pilih. Terus itu apa ada tambahan vitamin apa yang baik untuk anak usia 4 tahun? Tambahan vitaminnya misal lebih baik dari vitamin alami kayak dari buah-buahan aja Bu. Kayak vitamin C, misal vitamin C paling tinggi itu ada di buah jeruk, di buah jambu. Nanti buah jambunya bisa jambu kristal yang merah itulah Bu. Bisa di jus, akan dibikin puding kan bisa ya Bu ya, dimodifikasi untuk asupan vitamin adiknya. Terus untuk nanti modifikasi makannya kayak bisa kayak dihias-hias gitu biar menarik, kayak karbohidratnya diapain gitu, nasinya ya dibentuk-bentuk biar adiknya itu mau makan. Ya masih bingung Bu. Berat badan adiknya tadi udah normal ya Bu,
Iya, ini dikasih tanggal. Misal ini Bu. Misal tanggal eh, tanggal misal ini tak kasih tanggal 1 ya Bu ya. Iya. Ya misal tanggal 10. Tanggal 10 menunya misal nasi terus metode masakannya kan di itu ya dikukus ya, dikukus. Artinya misal 100 gram. Ini adiknya itu ada sisa enggak, nanti tulis saja kalau sisa iya, kalau enggak ya nggak usah diisi. Artinya berat apa 1 centong. Beratnya tadi kan 100 gram ya Bu. Terus tambahan penjelasan adiknya ini makannya lahap apa enggak gitu. Pokok setiap hari itu adiknya ada asupan karbo, protein, lemak, sama sayur, buah itu yang lengkap. Sesuai anjuran dari Kemenkes tadi ya Bu. Untuk sayuran 2/3, karbo 2/3 juga, buah 1/3, lauk pauk 1/3. Untuk adiknya bisa dibiasakan seperti sarapan pagi, terus aktivitas fisik, terus cuci tangan dulu ya Dek sebelum makan ya. Iya. Tangan terus ya. Nah, ini untuk fungsi ini sendiri itu kan vitamin ada kayak ada ini loh Bu, kayak karbohidrat itu sebagai energi utama bagi tubuh, protein itu sebagai zat pembangun. Nah, zat pembangun ini itu yang berperan untuk menjaga sistem imun pada adiknya. Terus lemak untuk menjaga struktur sel dan melindungi organ tubuh adiknya, membantu penyerapan vitamin A, D, K. Ini vitamin yang larut lemak. Terus serat ini Bu. Nah, serat ini juga penting untuk kesehatan adiknya pada pencernaan dan metabolisme. Bisa jadi kan nanti kalau adiknya nggak makan ini bisa kayak susah BAB atau apa gitu ya Bu. Jadi ini bisa dimodifikasi kayak di jus, apa dibuat puding kayak yang tadi saya bilang ya Bu ya. Ini prinsipnya jangan lupa, nanti ini bisa ikut bawa pulang. Jadi gitu ya Bu. Ini ibunya mau untuk berat badan adiknya kan udah normal ya Bu. Ini saya kasih rekomendasi diet gizi seimbang. Diet gizi seimbang. Asupan karbo, protein, lemak, serat itu cukup terasup ya Bu ya. Nah, terus untuk modifikasi makanan biar adiknya makan nggak pilih-pilih makanan, dan nanti kayak jus buahnya di jus, apa dibuat kayak agar-agar gitu ya Bu. Buat di jus Bu itu apa namanya, agar-agar atau dibuat kayak es krim dari buah kan bisa ya Bu, dicampur susu gitu ya. Ini seimbang. Terus aktivitas fisiknya jangan lupa ya Dek. Terus asupan cairan juga diperhatiin ya Bu. Asupan cairan adiknya harus cukup. Adiknya harus cukup sesuai kebutuhan tadi ya Bu. Ini ada mineral. Nah, mineral ini itu dibedakan ada dua, ada mineral makro, mineral mikro.
mineral ini ada pada makanan kayak kita makan kayak mineral itu kayak daging sapi ini ada mengandung seng, zat besi, terus sayuran hijau kayak seperti brokoli, bayam itu kan mengandung juga zat besi ya Bu. Buah-buahan, alpukat, pisang itu mengandung kalium. Nah, kalium ini baik untuk tulang, terus magnesium, serta biji-bijian kayak kacang-kacangan gitu ya Bu. Iya. Itu mengandung magnesium dan juga seng. Terus pas vitamin ini itu juga dikelompokkan ada dua, ada vitamin larut lemak, terus vitamin tidak larut lemak. Kayak vitamin larut lemak itu vitamin ada A, D, E, dan K itu pada kayak hati ayam atau hati sapi, terus pada minyak ikan. Kalau tadi kan ibunya sempat tanya ya, Iya. vitaminnya dari apa, bisa dari buah juga ada, terus dari suplemen juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi lebih baik dari yang alami aja ya Bu ya. Ini ada kayak minyak ikan, sayuran yang berwarna hijau itu juga banyak yang mengandung vitamin Bu. Terus vitamin yang tidak larut air itu kayak vitamin B kompleks. Nah, vitamin B kompleks ini ada pada jambu, jeruk. Yang ini jambu ini tadi yang tinggi akan vitamin C tadi ya Bu ya. Ada yang belum jelas Ibu? Sudah. Udah jelas ya Bu. Ibu bisa menjelaskan kayak makanan yang bisa dikonsumsi adiknya, yang boleh dikonsumsi, yang enggak bisa dijelasin kembali Bu. Sudah paham? Sudah. Makanan yang dibolehkan untuk adiknya tadi apa Bu? Yang apa? Yang mengandung karbohidrat, Ya. protein, lemak, vitamin, dan mineral. Ya. Untuk makanan tidak dianjurkan tadi makanan yang cepat saji ya Bu ya. Iya. Kayak apa Bu yang cepat saji tadi? Seperti junk food, Ya, terus itu mie instan. masih kecil yang gas itu ya Bu. Iya. Terus nanti bisa diisi di rumah. Ibu, ini saya kasih rekomendasi menu sehari. Bikin makan sehari, penggantinya sama nasinya nasinya 100 gram terus diganti sama kentang. URT nya juga sama. URT nya ini kentang misal 1 butir, URT nya 1 butir, nasinya 1 centong. Terus protein hewaninya ini ada kayak misal adiknya kan tadi sukanya konsumsi ayam, Ayam. bisa diganti kayak dari ikan atau apa ya, ikan laut, apa ikan air tawar juga nggak apa-apa ya Bu. Ikan tawar. Terus untuk selingannya nanti ini bisa dibikin kayak jus aja nggak apa-apa, jus buah. Pokoknya di selingan ini kalau bisa ada buahnya Bu. Sehari itu 2-3 porsi buahnya. Sama sayur, pokoknya sayur sama buah itu jangan lupa, penting banget. Sama protein karena itu baik untuk anak-anak ya Bu. Ini tadi ini formulir yang harus diisi sama Ibu di rumah. Nanti acuannya pakai ini DPMP, dokter bahan makanan penukarnya, nanti bisa lihat di sini, bisa diisi pas konseling bulan depan, bisa dibawa. Terus ini ada pedoman gizi seimbang untuk Ibu ingat-ingat pas di rumah ya Bu. Terus ini lagi ini rekomendasi diet yang saya berikan sama catatan-catatannya dari sini, seperti aktivitas fisik, terus modifikasi makanan sudah saya tuliskan di sini, bisa dijadikan acuan ya Bu. Terus ini ada pembagian makanan sehari sudah saya contohkan di sini. Terus ini ada leaflet, bisa Ibu bawa pulang, bisa Ibu baca-baca lagi. Semoga bisa membantu dan adiknya bisa mempertahankan berat badan normalnya ya Bu ya. Apakah masih ada yang ditanyakan Bu? Gak ada ya Bu? Sudah paham semua. Baik, kalau sudah paham sesi konseling bisa saya cukupkan. Terima kasih ya Bu. Semoga adiknya sehat selalu. Terima kasih ya Bu, hati-hati di